Selamat pagi, waktu Indonesia Barat, sahabat Bina Mandiri. Dan hari ini kembali bersama program Global Talk. Dan kita bersama kandidat yang berhasil mendapatkan untuk kandidat pertama di tahun 2023. Selamat pagi, Pak Jeffrey. Ya, selamat pagi Pak Isyam. Apa kabarnya? Ya, baik Pak. Oke, Pak Jeffrey, ini adalah selamat sekali lagi sebagai kandidat pertama yang berhasil mendapatkan visa 482 untuk Australia. Ya, alhamdulillah Pak. Sahabat Bina Mandiri, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan visa skema 482. Dan kita langsung tanya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey belum bisa mendapatkan visa ini. Mungkin saya akan cerita timeline-nya Pak ya. Betul. Ya, sekitar bulan 10 saya coba Isyam. Oh, ternyata masih available. Langsung pada saat minggu itu juga. Nah, di ternyata sudah ada interview. Jadi saya langsung interview dengan user yang pertama pada minggu itu. Terus minggu depannya saya juga nggak nyangka apa langsung dikabar juga. Jadi prosesnya kayaknya dalam 1 bulan tuh interview sudah, minggu depan interview lagi sudah, terus yang minggu ketiga itu dikabari kalau sudah lolos, sudah, terus disuruh menyiapkan kita. Oke, berbicara kita tahu untuk bisa mendapatkan IELTS bisa mendapatkan IELTS 5,5 dan itu menjadi syarat standar untuk visa skema 482. Nah, Pak Jeffrey, ceritakan kepada kita, kepada sahabat Bina Mandiri, semua yang ada di rumah, persiapan apa untuk bisa mendapatkan IELTS, nilai IELTS sesuai dengan yang diinginkan. Pertama, untuk IELTS, saat saya pertama mendaftar kursus untuk pretestnya, karena sebelum kursus itu kan ada pretest, itu nilai saya 4. Jadi ya mungkin untuk writing saya nggak tahu karena saya harus nulis apa, saya nggak tahu sama sekali, belum pernah belajar. Jadi kalau reading kan kita tinggal ada bacaan, kita tinggal ngisi. Terus kalau listening kan kita dengar terus kita ngisi. Sama kalau speaking kan kebetulan topiknya pas familiar juga tentang apa keluarga. Jadi sudah tahu mau kira-kira ngomong apa ya, meskipun patah-patah juga. Cuma untuk writing pada saat itu saya nilai saya pada saat itu dapat 3. Karena saya nggak tahu mau nulis apa, nggak ngerti maksudnya soalnya kayak gimana, harus nulis apa. Nah, terus saya ikut kursus karena saat itu kan November awal itu sudah dapat pengumuman bahwa sudah diterima. Betul. Sudah diterima, jadi disuruh pada saat minggu itu juga saya langsung cari kursus yang bisa yang bisa ngajari saya. Saya sudah cari kursus di Malang, di mana-mana, karena ya jujur saja bahasa saya benar-benar basic, benar-benar untuk kita tentang bahasa Inggris. IELTS apa? Untuk IELTS kita habis tes, yang penting itu gini. Pertama, sebentar, sepertinya ada
video yang perlu kita just sabar, ada permasalahan teknis sebentar. Oke, ini. Oke. Nah, biar lebih jelas nih. Jadi sesuatu terjadi. Masih pagi Sabtu, kita santai. Kita ngobrol panjang hari ini dengan Pak Jeffrey. Oke, Pak Jeffrey, dilanjut gimana tadi? Untuk IELTS, yang penting itu pertama kemauan dulu. Jujur saja, kalau kursus kan dalam 1 minggu itu ya dua kali itu kan waktu yang kurang sebenarnya. Kita ada kemauan. Jadi kalau saya buka website untuk yang IELTS simulator itu, jadi saya coba lihat soal ratingnya. Saya tiap pulang kerja saya kerjakan semua. Ya, saya kerjakan 3 soal, ada 4 soal, saya kerjakan 4 soal. Jadi nanti pada saat saya dengan instrukturnya, Mentornya. ya dengan mentornya, saya tinggal kasih ini hasil rating saya kemarin, kira-kira dapat nilai berapa. Nah itu nanti yang dari mentornya di feedback, oh ini kurang ini kurang ini, diperbaiki lagi. Ya yang penting kemampuan. Karena kalau reading listening kan bisa, kalau belajar bisa langsung keluar nilainya. Sedangkan kalau reading sama speaking kan nggak bisa. Nah terus kalau speaking lebih tepatnya gini, mungkin rekan-rekan yang punya partner, punya atau bagi yang sudah menikah, yang bisa sama istrinya, mungkin belajar bareng ya. Istri website itu, terus kita yang jawab ya, hanya aja jawab sesuai, dan nanti di timer juga sama istri saya. Pokoknya 2 menit, ya sudah 2 menit habis. Salah satu kuncinya berlatih. Iya. Nah, kalau bagi yang udah punya pasangan, untuk ini dilakukan oleh Pak Jeffrey, beliau bersama istrinya, mungkin menganggap bahwa sangat didukung ya. Iya. Berkarir. Iya. Bisa dipelajari, yang penting ada kemauan. Iya. Pertanyaan saya, seberapa sulit sih kalau kita membandingkan dengan gini, standarnya Pak Jeffrey dulu mendapatkan nilai 4. Iya. Apa yang berbeda, metode apa yang berbeda sehingga Pak Jeffrey bisa mendapatkan nilai sampai overall 5,5? Oh, sebenarnya kalau dari mentornya ya cuma ngajari aja. Ini intinya kalau IELTS itu kalau soalnya kayak gini, apalagi writing ya. Karena bagian part paling susah kan writing. Itu jadi kita harus ngisi, kalau soalnya kayak gini, saya sudah dikasih ini kayak tabel gitu. Jadi kalau soalnya tentang kayak gini, nanti paragraf pertama ini, pokoknya diawali dengan kalau saya ya, karena mentornya sudah tahu, pokoknya kamu dapat nilai 5-6 itu sudah aman, jadi dia nggak ngajari lebih banyak. Jadi ngajari yang kira-kira yang jelas kamu nanti bisa dapat nilai segini. Jadi kalau untuk writing ya, yang task 2, karena yang task 2 itu kan yang harus bercerita. Betul. Ya, yang paragraf pertama pasti saya awali dengan nowadays bla 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 bla, kayak gitu. Boleh dicatat ya. Mandiri. Ya, saya semua writing prestige saya pasti tak awali dengan nowadays, yang paragraf pertama. Terus yang paragraf kedua, in the beginning. Nah, itu in the beginning dimulai dari semua kayak bercerita tentang kehidupan sosial, mungkin bisa kayak sekolah saat ini untuk anak kecil saat ini, in the beginning bla 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 bla, menceritakan tentang sekolah saat ini gimana metodenya. Terus yang kedua ya sudah secondly. Nah, secondly kita ngasih pendapat kita yang kedua gimana untuk memperkuat argumen yang pertama tadi di paragraf yang kedua. Ditahan di situ karena sudah masuk ranah teknik. Pak Jeffrey jadi mentornya IELTS. Jadi saya khawatir beliau nggak jadi berangkat Australia. Karena beliau setelah ini persiapan. Oke, sahabat Bina Mandiri. Apa yang dialami oleh Pak Jeffrey ini adalah sebuah bukti bahwa
IELTS itu bisa dipelajari. Berapa lama tadi waktunya? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Beliau dari yang mendapatkan skor 4. 4 dengan writing itu cuma 3. Tuh, catat tuh. 4 dengan writing cuma 3. Bisa mendapatkan 5,5. Iya. Dengan ratingnya berapa? 6. 6. 2 kali 100% tuh peningkatan. Jadi semua itu mungkin asalkan kita mau belajar. Oke. Kita cukupkan untuk IELTS. Sekarang saya mau tanya nih. Pak Jeffrey sudah berapa lama di bidang yang profesi untuk saat ini sebagai mekanik? Saya untuk karir saya sudah dari tahun 2010, berarti 12 tahun ya kalau dari tahun 2012 harusnya. Jadi 7 tahun saya kerja di salah satu dealer alat berat di Indonesia, tapi ditempatkannya untuk area Freeport, di Tambang Freeport. Nah, terus yang 5,5 tahun terakhir saya kerja di salah satu pabrik CPO refinery di Surabaya. Jadi sebagai itu maintenance supervisor. Maintenance supervisor. Ya. Kenapa memilih untuk bekerja ke luar negeri, terutama Australia nih? Wah, itu ya pertama gini. Sebelumnya rekan-rekan saya itu banyak yang ke luar negeri juga, tapi rata-rata ke Arab Saudi ya, sama ke Afrika. Nah, saya kan berpikir kalau mereka itu rata-rata nggak bisa ngajak keluarganya. Kalaupun ngajak keluarganya, daerahnya itu susah gitu kan. Nah, terus saya pernah lihat postingan Bina Mandiri yang sudah agak lama itu untuk Bina Mandiri pernah membuat post di Facebooknya untuk bekerja di Australia, syarat-syaratnya apa saja, itu tahun 2017 kayaknya. Sudah 5 tahun, 5-6 tahun yang lalu ya. Jadi saya cuma lihat-lihat, terus kok kebetulan saja pada saat itu ada lowongan juga, dan saya kok pas berminat, karena saya sudah bolak-balik baca di postingan Bina Mandiri, ada yang sampai ke sana ya gitu. Sudah ada yang berangkat ke New Zealand juga, pas ada kesempatan ya sudah saya apply, terus ya kok bisa keterima. Dan pertanyaan saya satu, kenapa bisa percaya kepada Bina Mandiri? Karena saya lihat pertama Bina Mandiri itu bukan perusahaan yang baru berdiri 3-4 tahun yang lalu, bahkan bisa dibilang dari saya lahir kayaknya ya Bina Mandiri. Kelahiran tahun berapa? 91. Bina Mandiri berdiri tahun 85. Iya. Belum saya lahir Bina Mandiri. Jadi ya percaya. Kalau nggak Bina Mandiri, ibarat mungkin bisa saja rekan-rekan apply sendiri, tapi persyaratan susah di Bina Mandiri seperti yang tak ceritakan ke Pak Fauzi kemarin tadi itu. Timeline-nya itu sangat cepat, seminggu interview kedua, seminggu terima, jadi langsung benar-benar cepat. Ya itu makanya saya berterima kasih Bina Mandiri. Sama-sama. Sebuah kebanggaan juga kita mendapatkan seseorang yang berani mengambil peluang, Pak Jeffrey. Dan tadi disampaikan percaya kepada Bina Mandiri. Yang pertama, Bina Mandiri reliable, dapat dipercaya. Itu tentu karena selama lebih dari 37 tahun kita tidak pernah berhenti, Pak Jeffrey. Kita tidak pernah berhenti untuk apapun dalam industri pekerja migran. Bahkan saat Covid kemarin, satu informasi untuk sahabat Bina Mandiri, kita tidak pernah tutup kantor. Saat Covid kemarin kita tetap kantornya buka. Jadi pantas lah kalau Pak Jeffrey. Terima kasih juga sudah mempercayai kami. Dan kita lagi. Saya punya beberapa titipan pertanyaan, Pak Jeffrey. Jadi begini, Pak Jeffrey lahir di Malang. Tahun 91. Dulu sekolahnya di SMK 1 Singosari. Tuh, ini satu kebanggaan nih untuk 1 Singosari. Dan banyak pertanyaan begini, apakah harus sarjana untuk bisa bekerja di Australia? Enggak, karena untuk
bisa bekerja di sana kok kayaknya ndak ada persyaratan harus ini ya, harus sarjana ya. Ya, saya pun diinformasikan dari Pak Isam sama Apa sih? rekan-rekan ya mandiri yang lain kalau ternyata nggak perlu ya lulusan SMK aja bisa. Yang penting persyaratannya kita bisa mencukupi sama IELTS itu tadi. Hanya dibutuhkan pengalaman dan dokumen yang pasti seperti IELTS Iya. dan beberapa dokumen pendukung yang lain ya Iya, tentunya. Pak Fauzi. Jadi gini sahabat Bina Mandiri. Jadi Pak Jeffrey ini banyak berkomunikasi dengan Pak Fauzi. Jadi kalau sahabat Bina Mandiri ingin mengetahui tentang proses bekerja terutama di Australia, itu bisa menghubungi Pak Fauzi. Nomornya belum bisa ada di sini karena kita live. Nanti bisa dilihat di record. Ada nomornya, kita berikan nomor kontaknya Pak Fauzi. Silakan bertanya. Jadi buktinya Pak Jeffrey, mohon maaf, Ya. hanya lulusan SMK, hanya. Saya katakan hanya. Kenapa? Karena beliau hari ini sudah diterima untuk skema 482. Sementara untuk WHV 462 itu pun syaratnya harus Ya harus D3 harus kayaknya. D3. Kenapa? Karena memiliki pengalaman yang cukup Iya. untuk skema 482 ini. So, sahabat Bina Mandiri, semua itu mungkin. Dan contohnya seperti Pak Jeffrey, masih banyak sebenarnya sahabat-sahabat Bina Mandiri Pak Jeffrey. Banyak Bina Mandiri yang ragunya karena bisa atau enggak. Kalau tadi kisi-kisinya IELTS Iya. adalah yang pertama mau belajar, Iya. yang kedua praktis. Iya. Nah, tolong ditambahin lagi Pak, biar sahabat Bina Mandiri yang ingin belajar untuk kerja di Australia bisa ikut caranya Pak Iya. Jeffrey ini. Yang penting ada ya yang saya kan dikasih persyaratannya harus isi ini. Yang penting harus ada pengalaman. Ya kalau lulusan SMK tadi ya saya dibilang tadi ternyata bisa ya. Ya saya juga nggak nyangka ternyata bisa terima juga. Terus yang penting itu rekan-rekan kemauan dan ingin mencari tahu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya kan sudah kepo-kepo untuk kerja di Australia dan tahu dari posnya Bina Mandiri itu tahun 2017 sampai jadi ya saya nggak berhenti sampai situ. Terus ada pos dari Bina Mandiri, pas ada lowongan ke Australia kok pas nggak punya saya untuk yang lain, untuk chef atau untuk apa gitu kan. Ternyata jadi kita harus mencari juga. Ya saya sering lihat-lihat ke Bina Mandiri, pada saat itu ada lowongan diesel fitter. Ya saya langsung apply. Yang menarik dan sebelum kita live tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Jeffrey bahwa ke depan berencana untuk mengajak anak dan istrinya. Ya. Jadi apakah itu menjadi salah satu alasan memilih Australia? Iya, salah satu alasannya karena kalau saya baca-baca ya di Australia itu work life balance. Betul. Kerjanya kalau kerja ya relatif ya, semua pekerjaan itu berat. Tapi ya saya lihat kok untuk itu lebih panjang. Pendidikan untuk anak di ya, makanya ke depan anak dan istri diajak ke sana. Iya, pasti diajak ke sana. Iya. Dan saya dengar juga istri ingin pendidikan tingkat lanjut. Iya, tingkat lanjut untuk master. Wow. Oke, sahabat Bina Mandiri. Jadi ada kemungkinan untuk sahabat Bina Mandiri bisa mengajak di Australia, dan sudah ada. Kalau pengen tahu seperti apa, kontak kita, hubungi kami. Buka Mandiri SG, nanti bisa ngobrol lebih lanjut terkait dengan skema-skema yang ada. Oke. Saya pengen Pak Jeffrey memberikan satu pesan. Iya. Kesan. Iya. Terhadap Bina Mandiri. Ya, pesan saya Bina Mandiri bisa menjangkau negara yang lebih banyak lagi atau bisa menjangkau yang lebih banyak lagi. Mungkin buat rekan-rekan yang lain ya, karena
untuk sepertinya untuk bagian teknis seperti mekanik sudah banyak, mungkin yang lain kebetulan untuk ini belum ada. Ya. Semoga saya Bina Mandiri bisa menjangkau sama saya. Untuk Bina Mandiri ya, saya sangat mandiri karena saya juga saya kabari ke Pak Isyam, ke Pak Fauzi bahwa timelinenya benar-benar sangat cepat gitu loh, karena dari Oktober saya apply, terus November saya IELTS, terus hari Selasa kemarin saya keterima visa. Visanya sudah approve. Jadi saya sangat-sangat terima kasih dengan Bina Mandiri. Bagaimana pelayanan kami, Pak, menurut Anda? Wah, benar-benar cepat ya. Maksudnya ya mungkin pada saat jam kerja kalau saya mau tanya terkadang agak sibuk, tapi ya itu sibuk yang bisa lah yang harus dilayani. Tapi saya selalu terbalas kok pesan saya. Jadi selalu terjawab. Nggak pernah maksudnya saya tanya terus ini masih gantung gitu. Baik. Oke. Tadi terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Jeffrey dan Jeffrey untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin paling sederhana, saya ingin seperti Pak Jeffrey Sugiyarto. Waduh, itu gimana ya? Kalau saya sih ya mungkin rekan-rekan banyak belajar, apalagi untuk rekan-rekan yang muda. Sebenarnya belajar itu nggak memandang tua atau muda. Betul, ya bahkan maksudnya ya Pak Isyam tadi saya bahkan di usia segini harus belajar IELTS juga, karena biasanya itu dilakukan anak-anak kuliah sebenarnya. Yang penting itu belajar, semua harus bisa fokus di situ supaya rekan-rekan bisa mengambil ya. Kalau sudah dapat pengalaman yang sudah hubungi Bina Mandiri untuk bisa di luar yang sesuai dengan pengalamannya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey Sugiyarto Bina Mandiri. Jadi yang pasti kita harus belajar, learning by doing, dan lalu practice. Nah, Pak Jeffrey ini adalah salah satu sahabat Bina Mandiri yang konsisten di dalam bekerja, yaitu sebagai profesi diesel mekanik sejak tahun 2010 hingga, dan ini memberikan beliau kesempatan menjadi modal bagi beliau untuk bisa bekerja di luar negeri, bekerja dia dengan 482 visa skema 48. Baik, mungkin itu sahabat Bina Mandiri perbincangan kita bersama Bapak Jeffrey Sugiyarto. Kita doakan beliau persiapan untuk keberangkatannya berjalan lancar. Ya, amin. Kalau sampai di sana jangan lupa Pak, kita dikontak-kontak. Oh iya, pasti. Saya mau buat janji kalau Pak Jeffrey di sana nanti saya akan zoom beliau, kita ajak bertukar informasi, kita minta cerita beliau untuk kedepannya. Oke? Iya. Mungkin itu. Terima kasih lagi sahabat Bina Mandiri. Jangan pernah lelah belajar. Be worker for better future. Bye bye. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Isyam. Oke.